Shalom saudara. Hari ini saya sangat bersuka cita saudara. Hari ini saya ingin berbagi kepada dengan saudara sekalian yang ada di sini satu hal ya. Ini kan pandemi sudah di ujung-ujung ya. Kemudian katanya sekarang kalau orang terkena juga COVID sudah seperti dianggap biasa gitu ya. Dan waktu awal-awal pandemi ada istilah new normal. Dan new normal ini saudara saya sebenarnya tidak terlalu suka. Mengapa? Karena seolah-olah hidup kita ini sudah diturunkan tergradasi dan kita diminta untuk menyesuaikan diri, saudara. Dan ini sesuatu masalah dalam anak-anak Tuhan. Mengapa? Ini bukan dalam konteks kesehatan ya, saudara, tetapi dalam konteks sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang kita itu dipaksa oleh keadaan untuk menerima. Kamu harus terima saja, karena sekarang sudah beda gitu ya. Padahal itu bukan hal normal bagi anak Tuhan. Maksudnya begini, kalau kita ini orang sehat, tentu yang normal adalah posisi sehat dong. Tapi kalau saya hari ini flu atau batuk, berarti itu kondisi tidak normal, kan begitu. Tetapi kita kan melakukan sesuatu. Kita mungkin makan obat, kita mungkin mengkonsumsi suplemen, kita juga makan sesuatu yang sehat supaya kita balik ke normal. Nggak mungkin kita mau new normal, saya bergaul dengan batuk dan pilek. Ya, karena sekarang saya lagi batuk, jadi inilah normalnya saya sekarang, batuk. Ya enggak lah, ya, itu enggak normal. Dan kita mau balik ke normal, kan begitu. Dan mungkin kalau batuk dan flu, karena kita punya mindset bahwa itu enggak seberapa, kita yakin pasti jadi normal balik. Tetapi bagaimana kalau hal yang lebih serius dalam kesehatan? Contoh ya, contoh. Misalkan seseorang terkena stroke misalnya. Tentu geraknya tidak terlalu normal lagi seperti waktu dia belum kena stroke gitu ya. Tetapi pertanyaan saya adalah yang normal itu sebelum stroke atau sesudah stroke? Ya tentu sebelum. Tetapi ya kita selalu memberi nasihat kepada orang-orang pasien stroke ya. Kita bilang ya jangan buru-buru ya. Enggak apa-apa, terima aja keadaan ini. Ini udah lumayan loh. Ini udah lumayan. Ada orang stroke itu lebih parah gitu ya. Dan sama sekali nggak bergerak. Kamu kan bisa, latihan aja pelan-pelan. Jadi kita meng-encourage orang supaya menerima keadaan new normal tersebut. Menganggap itu adalah hal yang biasa gitu ya. Terima sebagai hal yang biasa. Jadi hari ini saya pengen menjelaskan kepada kita semua, mengingatkan tepatnya. Karena saya tahu di GBC ini sebenarnya sudah banyak menerima makanan sehat, firman Tuhan yang luar biasa, yang selalu membuat kita itu mengerti siapa kita dalam Kristus. Dan kalau kita paham siapa kita dalam Kristus, itulah yang normal, saudara. Berarti di luar Kristus itu tidak normal. Jangan terima yang namanya new normal dalam konteks kamu itu memang anak Tuhan, ya. Tapi kita kan hidup di dunia ini dong. Ya standar kamu itu harusnya ya, kamu harus terima pokoknya. Terutama kita tinggal di Indonesia ya, kita ikutlah kan gitu ya. Saya bukan mengajak kita untuk melanggar hukum, saudara. Bosnya jangan takluk sama hukum ya. Karena kan kita sering dengar kita tidak di bawah hukum Taurat gitu kan, tapi kita di bawah hukum NKRI. Ada hukum pidana, ada hukum perdata kan begitu. Tapi tentu kita tidak melanggar itu semua. Tetapi saya ingin memberitahu kepada kita semua, mengingatkan sebenarnya kita itu yang normal itu kayak apa? Sesuai dengan identitas kita yang sejati. Oleh sebab itu saya ajak kita semuanya melihat di Matius 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Bahasa sekarang adalah kata orang siapa aku, kan begitu. Jawab mereka, ada yang mengatakan, ini yang saya kurang paham saudara ya, mengapa mereka mengatakan Yohanes Pembaptis? Ini kan jelas Yesus, Yohanes Pembaptis kan orang yang berbeda, tetapi mereka mengatakan, ada yang mengatakan ya Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Berarti mereka mungkin percaya bahwa Yesus itu kayak menjelma gitu ya, atau setara, atau mereka memang menanti Nabi itu muncul lagi, memberikan sesuatu dalam hidup mereka gitu, menyampaikan pesan tertentu. Jadi mungkin ya mereka menganggap Yesus salah satu dari mereka. Mirip seperti Yohanes Pembaptis, mirip kayak Elia, mirip kayak Yeremia, ataupun salah satu dari para nabi. Jadi hanya Yesus itu tidak terlalu, tidak terlalu absolut.
Hanya sebatas seperti Yohanes Pembaptis, nabi, ya, seperti setara dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Saya rasa kalau kita baca seperti ini, mungkin selewatan begitu saja kurang powerful, saudara. Tetapi kalau kita cerna, baris demi baris pernyataan Simon Petrus, ya, sepertinya dia ngomong hal yang biasa gitu ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Segampang itukah? Kemudian Yesus langsung memberikan pujian panjang, menjelaskan fitur-fiturnya, ya kan, sebagai orang percaya. Di atas batu karang ini pula gitu loh. Di atas batu karang ini, batu karangnya apa? Pernyataan si Petrus itu bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gara-gara pernyataan ini, saudara, begitu powerful. Artinya pewahyuan siapa Yesus dalam hidup kita itu yang membuat hidup kita powerful. Segudang fitur langsung datang. Sepertinya Petrus itu kayak masukin password yang benar gitu. PIN-nya benar, bisa mengakses semua yang ada di surga. Gara-gara pernyataan ini, saudara. Dan ternyata katanya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. On this rock, ya, upon this rock I will build my church, kalau dalam bahasa Inggris. Gerejaku. Dia akan membangun gerejaku. Saudara tahu pasti, sebagai jemaat di GBC, bahwa jemaat atau gereja itu bahasa Yunaninya adalah eklesia. Tahu kan? Dan eklesia pun pasti saudara tahu, artinya adalah sekelompok orang yang diutus keluar. Saudara tahu nggak? Yunani pada zaman itu bahasa Yunani itu dipakai seperti bahasa Inggris sekarang. Sangat terkenal. Banyak orang belajar bahasa Yunani pada waktu itu. Dan banyak kebudayaan berasal dari sana. Olahraga juga berasal dari sana. Pendidikan juga banyak berasal dari sana. Dan mungkin sistem pemerintahan juga berasal dari sana. Kepercayaan, ya, dewa-dewi segala macam, banyak sekali mitos-mitos berasal dari sana. Saudara tahu, bahasa eklesia itu dipakai juga pada saat bangsa Yunani kalau memenangkan sebuah daerah atau wilayah, itu wilayah baru dimenangkan oleh mereka, maka mereka akan utus sekelompok orang yang disebut eklesia untuk masuk ke daerah yang baru ditaklukkan itu. Tujuannya apa? Tujuannya membangun daerah yang baru dikuasai itu supaya pemerintahan Yunani terasa di sana. Artinya apa? Artinya sistem pendidikannya sama dengan Yunani karena memang sudah menjadi bagian dari Yunani, dan mungkin sistem pemerintahannya, pendidikannya, apalagi budayanya, mungkin ilmu kesehatan dipraktekin di sana. Pokoknya sekelompok orang ini diutus ke sana untuk membangun wilayah itu supaya saat mereka yang ada di sana hidup, mereka merasa hidup di Yunani karena memang itu sudah menjadi extension dari Yunani. Kalau saya ngomong ini, saya selalu berapi-api, saudara. Tahu nggak kenapa? Karena sebenarnya kalau saudara lihat ya, belum lagi ini disebut alam maut tidak bisa menguasai loh. Di atas batu karang ini, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup ini, dia membangun eklesianya, saudara dan saya. Dan kalau kita dibangun, maka alam maut tidak bisa menguasai kita. Kepada kita akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Saya bisa bayangkan sekelompok orang yang disebut eklesia ini ketika dikirim ke daerah wilayah yang baru tersebut, apa yang mereka kerjakan di sana sah. Mengapa? Karena mereka mewakili Yunani. Kalau mereka mengikat kontrak sama kontraktor di sana, sah, terikat di sini. Betul nggak? Apa yang mereka lakukan atas nama pemerintahan Yunani, maka mereka bisa bertindak di sana. Seperti itu, saudara. Mengapa? Karena dari awal Kejadian 1 ayat 1. Wah, terkenal sekali ayat ini. Saudara pasti bisa hafal kan? Kejadian 1 ayat 1 bunyinya adalah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara,
Tuhan tidak ciptakan langit, sky, maksudnya di sini. Tetapi dalam bahasa Inggris, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ya, pada mulanya Tuhan menciptakan surga dan bumi. Bukan sky. Karena sky itu bagian dari bumi, punya atmosfer kan gitu ya. Ada langit di sana. Tetapi langit yang dimaksud di sini adalah surga, heavens. Artinya apa? Artinya sebenarnya surga itu adalah percontohan. Yunani adalah percontohan. Eklesia dikirim dari Yunani ke tempat yang baru ditaklukkan untuk mencetak di sana sesuai, seturut dengan apa yang ada di Yunani. Berarti kita diutus keluar dari mana? Dari surga. Karena kewargaan kita adalah kewargaan surga. Diutus ke bumi ini. Untuk apa? Untuk mengestablish sebagai gereja Tuhan, untuk mengestablish gimana rasanya surga. Orang yang bertemu saudara harusnya bisa merasakan, ini normal ya, normal. Harusnya bisa merasakan rasanya surga itu kayak apa ketika berjabat tangan dengan saudara. Ketika mendengar saudara berbicara. Seperti sedang mendengar kata-kata dari surga secara langsung. Itu normal saudara. Kalau saudara masih juga bertanya-tanya, Tuhan kenapa begini terjadi, kenapa saya tidak menerima berkat, kenapa saya bergumul terus begini dan itu, saudara, itu tidak normal. Kayak lagi flu. Ya Tuhan mengasihi enggak orang seperti itu? Ya tentulah, kalau saudara sakit aja disembuhkan, tetapi maukah saudara tinggal dalam rasa sakit itu terus? Betul tidak? Kalau kita menyadari eklesia, saudara tidak ada kekurangan. Justru saudara datang ke satu lapangan ya, satu tanah di mana ya bumi ya, saudara kan ditempatkan di bumi. Saudara mengusahakan bumi ini. Artinya apa? Artinya saudara cetaklah lingkungan saudara. Mungkin sulit kita bicara tentang sebuah bumi, ya kan? Seluruh bumi. Berapa populasinya nggak ngerti segala macam. Oke lah, kita bicara Indonesia, ya populasinya nggak jelas juga berapa pulau nggak ngerti. Oke lah, pulau kita sendiri. Oh, terlalu luas juga. Oke lah, kota kita sendiri. Lama-lama kita sampai kepada keluarga kita sendiri. Tapi ingat, hari ini kita bahas eklesia, berarti kan gereja, tubuh Kristus. Saudara bisa bayangkan betapa Kristus memperhitungkan kita sebagai dirinya sendiri, saudara. Saudara masih ingat nggak waktu Paulus, waktu itu namanya Saulus. Dia itu penganiaya jemaat orang percaya lah ya. Dia itu dalam perjalanan ke Damsik itu kan, dia tersungkur dan buta. Dan waktu itu dia mendengar suara. Siapa engkau? Akulah Yesus. Kan ada suara. Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, kira-kira Saulus pada waktu itu sudah ketemu Yesus emang? Enggak, Yesus posisinya udah ada di mana? Udah ada di surga waktu itu. Tetapi kenapa Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya? Apakah Saulus pada waktu itu salah satu yang menganiaya Yesus? Tidak, dia menganiaya orang percaya. Dan Yesus memperhitungkan orang percaya itu sebagai dirinya sendiri. Amin? Betapa penting dan signifikannya eklesia, kita sebagai orang yang diutus dari surga, ada di bumi. Berarti kan, ya saya ngomong ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Kita kan sering lupa, saudara. Ya kenapa? Karena dalam jiwa ada memori. Ya. Memori kita pakai untuk ngisi yang enggak ya. Akhirnya yang sering, informasi yang sering-sering dimunculin dalam memori, itulah yang dianggap benar, saudara. Betul enggak? Ya, kalau berita bohong atau hoax ya, kita ulang-ulang dengar, lama-lama masuk ke alam bawah sadar, pasti kita anggap itu udah benar. Waktu dikasih tahu yang benar, kita nggak bisa bedain lagi. Kita anggap ini nggak pernah dengar, padahal itu yang benar. Tapi karena nggak pernah dengar, kita anggap ini salah. Karena kita recall tidak ada di memori. Yang ada cuman yang hoax tadi. Maka yang sehat jadi aneh. Kenapa? Karena yang normal adalah semua udah kena COVID. Jadi waktu bahas COVID-COVIDan ya, lu belum kena, jadi aneh. Yang belum kena yang aneh. Padahal itu tidak normal, saudara. Kena sakit, penyakit itu nggak normal sebenarnya, saudara. Jangan terima itu, amin.
Jangan terima itu. Saya bukan takabur ya saudara. Saya juga bisa sakit. Semua orang bisa sakit. Pastor juga bisa sakit. Tetapi ketahuilah pada saat kita mengalami hal-hal itu tidak normal. Jangan terima itu sebagai sesuatu yang normal dalam hidup kita. Karena kita perlu ingat, normalitas kita, normality kita itu adalah, kita adalah diutus dari surga. Kita ada di bumi ini, tapi bukan dari dunia ini. Kan gitu ya. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Ini Yesus di khotbah di atas bukit itu, salah satunya dia mengajar doa Bapa kami kan saudara. Ya, katanya begini di ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti kan percontohannya sorga. Bumi itu adalah tempat kita bertugas. Kita eklesia. Ingat, Yunani, tanah yang baru di-conquer. Tanah yang baru dimenangkan itu. Dikirim ke sana, bangunlah itu. Contohnya Yunani. Contohnya surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti ini nggak main-main, saudara. Saudara adalah meeting point surga dan bumi, saudara. Meeting point. Zaman dulu, meeting point manusia dan Tuhan hanya ada di ruang Maha Kudus. Nggak sembarang orang bisa masuk, saudara. Jadi Tuhan itu antara real dan tidak real. Ya pokoknya percaya sajalah. Tapi itu tidak normal, saudara. Yang normal untuk kita saat ini adalah sesuai kebenaran firman. Sesuai kebenaran firman, kita bisa datang kapanpun. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah bukan sebatas Tuhan yang maha kuasa, tetapi dia juga adalah Bapa kita. Seorang Bapa, nah ini adalah pewahyuan kan. Ini disebut pewahyuan. Intinya gini, kalau saya punya 2 anak, misalnya anak perempuan saya mengatakan, oh dedi saya adalah dedi yang lemah lembut. Tetapi mungkin anak laki-laki saya, dia bilang, kalau dedi ngomong suaranya terlalu tegas. Jadi yang benar yang mana? Itu kan pewahyuan. Tidak ada salah benar, saudara. Betul enggak? Kalau saudara merasa Tuhan adalah raja di atas segala raja, apa salah? Tidak salah. Tapi raja di atas segala raja yang luar biasa itu adalah Bapamu juga. Dan kalau saudara punya pewahyuan, sama seperti Petrus, dia punya pewahyuan, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waduh, kayak password. Cuman satu pewahyuan itu, dia bilang ini adalah password, dan di atas batu karang pewahyuan ini, Yesus akan mendirikan jemaatnya, eklesianya. Luar biasa, bukan? Nah, kalau seperti ini adanya, kita nggak bisa mengatakan lagi kepada orang bahwa, ya udahlah, kita memang orang Kristen. Kristen itu adalah salah satu dari agama yang diakui di Indonesia, ya. Dan kemudian GBC adalah salah satu dari gereja orang Kristen. Just one of the. Seolah-olah ya kita salah satu aja. Saya adalah orang Kristen di antara banyak orang Kristen. Saudara mungkin tahu statistiknya, saya aja nggak tahu. Di Indonesia berapa jumlah jiwa orang Kristen yang beragama Kristen? Saya nggak ada data, mungkin ketua sinode. Nah, misalkan pun kita ada data itu, signifikansinya bukan di situ. Signifikannya kita sebagai orang percaya adalah, kamu punya pewahyuan apa? Siapa Tuhan bagimu? Siapa Yesus bagimu? Amin? Siapa Yesus bagimu? Dan kalau kita sudah menyadari Yesus itu adalah pribadi Tuhan sendiri, dan dia mengconsider kita, memperhitungkan kita adalah dirinya sendiri, waduh. Kalau kita punya pewahyuan nih, dia menghitung kita sebagai dirinya sendiri. Waduh, siapa yang protect diri kita? Apa yang saudara perlu khawatirkan? Yang harusnya khawatir itu siapa? Oh, harusnya Yesus ya. Yesus bisa khawatir nggak? Nggak bisa. Ya sudah. Kalau kita punya pewahyuan, Yesus memperhitungkan diri kita adalah dirinya sendiri. Terus kita sedang sakit. Tapi kita punya pewahyuan ini. Terus kita bilang, dalam Kristus, aku dalam Kristus. Kristus itu memperhitungkan aku sebagai dirinya sendiri. Kristus bisa sakit? Nggak bisa. Ya sudah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul, di bumi kita banyak sekali tantangan. Banyak sekali kelemahan.
Kalau saudara cari kelemahan pendeta, pasti lebih gampang daripada cari kelemahan jemaat. Kenapa? Karena lebih terekspos. Lebih banyak ngomong di depan kan. Terus di belakang ternyata ketahuan misalnya ada hal-hal kelemahan ya. Baru jadi omongan. Kalau sesama jemaat kan maklum normal kan kita jemaat biasa. Normal ya. Kita anggap kalau pastor yang ngomong sesuatu yang buruk ya nggak normal, nggak boleh gitu. Jadi standarnya siapa yang buat? Normal nggak normalnya siapa yang buat masalahnya ya. Betul kita punya kelemahan, betul. Tetapi bagi saya mulai hari ini jangan pandang itu sebagai normal. Ya, pandanglah seperti kita sedang flu gitu ya. Dan kita harus balik ke normal. Back to normal. Jangan set new normal. Ya ini bukan melanggar bukan mau melawan peraturan. Kita harus new normal ya, harus bermasker sekarang ya. Bukan itu maksud saya. Tapi saat kita tahu bahwa kita masker karena kemarin ada pandemi, berarti sekarang kita tetap pakai masker untuk menjaga. Karena situasi tidak normal. Kita harus tahu ini nggak normal, saudara. Jangan anggap normal. Yang normal itu orang tetap. Jadi gini, saya bilang manusia semakin berjalannya waktu dan bertambahnya zaman berubah. Dunia memaksa kita untuk menerima sesuatu menjadi normal, padahal tidak normal. Contohnya LGBT. Ya. Kan tidak normal. Tetapi saat kita bahas bagaimana kalau yang menjadi pribadi itu adalah keluarga kita sendiri misalnya. Tentu kita protek dong, karena keluarga kita kan. Dan tentu kita harus kasih hak-haknya, kita lindungi. Kalau ada yang bully kita jaga kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan campaign bahwa harusnya kita terima orang seperti ini dan normal. Kita terima normal. Bukannya kita kasih tahu, kamu nggak normal. Cara kita terima mereka adalah memberitahu yang benar. Memberitahu yang normal itu kayak apa. Bukannya kita udah tahu nggak normal, kita embrace. Nggak apa-apa, Tuhan itu mengasihi semuanya. Gitu ya. Ya tentu Tuhan mengasihi. Tetapi itu tidak normal. Kayak kita, Tuhan mengasihi orang sakit, iya, tapi kan sakitnya dia nggak normal. Tuhan mau sembuhkan, amin. Iya kan? Kan kalau misalnya dalam jiwa kita ada pikiran-pikiran tidak normal, kita harus tahu bahwa itu tidak normal. Tapi sometimes kita bilang, ya kan, enggak lah dari 100 orang, 100 orangnya kayak gitu kok, normal lah itu. Itu sebabnya eklesia jumlahnya nggak banyak kan? Kan nggak mungkin seluruh penduduk Yunani dikirim jadi eklesia ke tempat itu. Yunaninya kosong dong. Kan nggak mungkin. Ya kan? Jadi saudara, yang minoritas, bisa jadi itu yang normal. Dan orang yang inilah mengajarkan orang-orang yang tidak normal tadi agar mereka back to normal. Bukannya kita ikut arusnya gitu loh. Itu yang seringkali salah gitu. Dan anak Tuhan seringkali karena bergumul dengan keadaan dia sendiri, dia terimalah. Karena situasi dia pun kayak gitu. Ngelihat orang seperti itu, ya kita teman ya ternyata. Kita buat komunitas. Komunitas yang bukan untuk balik ke normal, tetapi komunitas yang bagi kita normal. Dan seperti itulah dunia. Cenderung akan mencari teman-teman yang mirip dengan dia, karena bagi mereka itu normal. Tapi kita eklesia, saudara. Kita ketemu di gereja, kita ketemu di rumah seperti ini. GBC ini rumah kan, saudara? Amin? Ya, gereja ini rumah bagi kita. Kita ini kan satu tubuh Kristus. Nah, ketika kita kumpul seperti ini, ya, kita bicara tentang kenormalan kita. Yang kenormalan kita itu adalah sesuatu yang supranatural selalu. Mengapa? Karena yang natural sudah terkontaminasi. Saat kita tahu bahwa kita supranatural, Senin kita balik ke hal yang natural, bukan normal ya, natural. Yang tidak normal itu, tapi natural. Kembali ke alam gitu ya. Ya kalau Minggu kan kayak ke surga nih. Ini kayak heaven ya. Di GBC, di gedung ini, lagi ibadah, lagi dengar firman, kayak heaven. Begitu back to nature, hari Senin masuk lagi ke kantor, waduh, yang mana yang nggak normal? Akhirnya yang gereja,
beritahu setiap minggu itu menjadi sesuatu yang supranatural. Kok kayaknya bukan natural? Ya, Pastor Yudi khotbah, Pastor Fredrik khotbah, Pastor Lita khotbah, Pastor Gav khotbah, itu sesuatu yang kayak melayang-layang. Kalau udah dengar itu memang feel good sih, melayang-layang. Tapi begitu saya back to nature, kembali ke habitat, mulai kerja lagi, datang lagi tuh pikiran-pikiran yang normal, yang tidak normal. Bayangkan ya, PR kita adalah waktu kita melihat banyak hal yang tadinya kita anggap normal, kita harus sadar hari ini itu nggak normal. Karena kenormalan kita bukan seperti dunia ini, tetapi kenormalan kita adalah seperti yang di surga. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Nah, saya ajak saudara lagi lihat di Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Ini adalah doa Yesus kepada Bapa bagi semua orang yang percaya, yang percaya kepadanya. Karena sebelum dia ditangkap ya, dia berdoa dulu. Saudara tahu kan kisahnya. Dia berdoa kepada Bapa dan doanya dikutip gitu di Yohanes ini. Dia bilang begini, aku telah memberikan, ini saya cuplik aja karena doanya panjang. Doa Yesus itu panjang. Saudara nanti baca Yohanes 17 keseluruhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Ini doa Yesus untuk saudara dan saya. Wah, kalau nggak datang kan nggak tahu nih. Walaupun di Alkitab ada, tapi nggak dibuka. Kalau dibuka kan ketahuan. Kalau ketahuan akhirnya nggak bisa dibohongin sama musuh kita. Ya, karena eklesia itu pasti ada yang mengacau ya. Kalau eklesia lagi bekerja pasti ada yang ngacau. Ya, pihak-pihak yang tidak senang. Ya, oke, kemudian aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, ulang lagi sekali lagi. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, tidak ada jalan lain, saudara. Kita itu harus ceburkan diri dalam firman. Saya rasa itu yang normal bagi kita. Bukan menceburkan di berita-berita. Karena kalau kita ceburkan di berita-berita, ya kan, berita hari ini nampaknya trending, 20 tahun lagi ketinggalan zaman, saudara. Saudara kalau baca berita 20 tahun yang lalu, menarik enggak sih? 50 tahun yang lalu, ya kan, jadi sejarah. Anak saya kalau diceritain 50 tahun yang lalu, seperti ini, dia pun dengarnya ngantuk. Saya pun jelasinya lupa-lupa ingat. Udah 50 tahun. Udah ketinggalan zaman. Kalau misalnya saya cerita zaman dahulu, itu kalau mau dengar musik, kita beli yang namanya kaset. Apa itu kaset? Kaset kaki dia tahu. Kaset. Ada pita yang harus digulung. Hah? Pita digulung. Jadi ada internet? Enggak ada. Jadi gimana kontak-kontakan? Ya kan? Saya masih ingat ya, dulu di toko papa saya itu nggak ada nomornya itu telepon. Pokoknya diputar aja, nanti ring ke sentral. Tolong hubungkan ke toko ini. Zaman dulu kan tokonya dihafal sama si operator. Oke, dia colok lah. Saya nggak tahu lah apa yang dia lakukan. Pokoknya ring di sana, baru telepon. Berarti orang yang jadi operator bisa dengar kita ngomong. Ketahuan saya tua banget ya. Nah, memang menarik tapi jadul. Tapi firman Tuhan nggak begitu. Lu mau jadul, firman Tuhan jauh lebih jadul. Kalau suka yang vintage, Alkitab solusinya. Mau yang futuristik, Alkitab solusinya. Mau yang trending, Alkitab solusinya. Betul nggak? Kalau saudara suka hal-hal kuno, baca Perjanjian Lama. Kuno banget. Ya kan, mau yang futuristik, yang masa depan, ya kan, baca Wahyu, ya. Mau yang trending, ya itu hidupmu, baca di firman Tuhan semua tentang hidupmu itu. Ya, nah jadi tidak ada jalan lain. Kita akan dikuduskan dalam kebenaran dan firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, berarti ini ketua regu ini, ketua eklesianya Yesus. Ya kan? Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Berarti kita melanjutkan
Apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena Yesus sebagai kepala jemaat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita yang masih ada di bumi. Yesus ada di surga. Tapi Yesus ada di bumi juga enggak? Ada. Lewat siapa? Ya lewat kita. Kehadiran Kristus di atas muka bumi hari ini adalah melalui gereja. Amin. Wah, berarti penting banget ya saudara ada. Sangat penting. Jadi kalau misalkan orang bersalaman sama kita, tiba-tiba jadi ketakutan, itu nggak normal. Aduh, orang ini lagi. Aduh, dia udah datang tuh, kabur Tapi kalau saudara menjadi pribadi yang sangat ditunggu-tunggu, wah kalau ketemu saudara seperti ketemu Tuhan Yesus, bahagia sekali gitu misalnya ya. Dia ngomong apa lagi kayak nungguin Yesus ngomong. Berarti saudara sedang menjadi eklesia. Tapi kalau kehadiran saudara ditakuti, itu tidak normal. Ya, Tuhan akan tolong kita, menguduskan kita dalam kebenaran, yaitu firman-Nya. Saudara akan berubah. Nah, ketika saudara berubah, saudara mengetahui juga bahwa, ya kita bukan dari dunia. Ya, sama seperti Yesus mengatakan dirinya sendiri, sama seperti engkau, Bapa, telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Saudara bayangkan. Kalau saudara mau merasa diri saudara kudus, ternyata kuncinya ada di sini. Soalnya kita cuma cari perasaan, saudara. Kebenarannya kan kita sudah kudus. Tapi rasanya enggak kudus, betul nggak? Pengen nggak rasa kudus? Kalau pengen, ya kan? Yesus menguduskan diriku bagi mereka, katanya. Yesus bilang, aku menguduskan diriku bagi mereka. Kalau saudara ada dalam Kristus, saudara sudah kudus. Rasakan itu. Kalau cuma perasaan mah gampang, saudara. Justru yang susah, kita merasa, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. GR namanya. Kalau anak Tuhan, terbalik. Sebenarnya sudah begitu, tapi nggak merasa. Betul kan? Itu yang jadi masalah. Berabad-abad. Yang dikejar rasanya. GR. Iya kan? Pengen merasakan, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Anak Tuhan terbalik. Sebenarnya sudah begitu, tapi nggak merasa. Jadi hari ini kita terobos. Ternyata merasa itu gampang. Mengetahui saja, rasakan. Mengetahui firman Tuhan, oh ternyata firman Tuhan ngomong begitu ya. Feelingnya ikut. Bukan tunggu feelingnya baru baca firman. Sebenarnya gini ya, kalau mengikuti feeling saudara, kita nggak suka sentuh Alkitab. Betul nggak? Untung sekarang ada digital. Coba kalau pakai itu, fisik. Saya lihat ada Alkitab siapa itu? Pastor Yudi ya. Ada Alkitab fisik di atas meja. Saya lihat, waduh. Wah, Alkitab fisik. Siapa yang tertarik sama Alkitab fisik? Biasanya untuk ganjalan handphone. Karena tebelnya cukup ya. Aku beli 2 supaya bisa tablet juga. Ya. Untung digital ya. Jadi firman Tuhan itu kadang-kadang gini, firman Tuhan itu kan konten bagi kita. Minggu lalu saya ngobrol sama Pak Arif kan. Kadang-kadang orang bicara di depan itu, kenapa kadang-kadang terasa powerful. Semua orang punya Roh Kudus. Masalahnya kalau kita punya Roh Kudus tuntun kita. Ya kan? Misalnya ya, tuntun kita. Tapi kita nggak pernah baca firman nih ceritanya. Nggak ada konten berarti. Oke, kita tahu Tuhan mengasihi. Tapi gimana ngomongnya ya? Nggak ada konten. Feelingnya ada, nggak ada konten. Ngasih taunya susah. Tapi kalau misalkan kita ada konten, yaitu firman Tuhan, itu konten kita. Kita mengisi hidup kita dengan firman misalnya. Itu jadi konten. Ketika Roh Kudus tuntun ngomong sama seseorang, ini untuk eklesia saja ya. Kalau saudara percaya saudara adalah eklesia, ini adalah gaya hidupmu. Konten sudah ada. Saudara bicara sama orang-orang dunia, ya kan? Kan mau kan melihat kehendak Tuhan jadi kan? Oke, saudara kan agennya nih, agen ini, ambasador ya. Oke, saudara ketemu orang lagi galau gitu ya.
Saudara lihat wajahnya, saudara bisa rasakan apa yang sedang dia rasakan. Saudara dituntun Roh Kudus, saudara ambil konten, kasih tahu dia. Hei, luar biasa, ini adalah urapan Tuhan. Tuhanlah yang mewahyukan itu. Tuhan berbicara rasanya lewat kamu. Oh, puji Tuhan. Nah, seperti itu gaya hidup kita. Kok bisa ya tepat sasaran gitu? Karena saudara dituntun oleh Roh, tapi saudara punya kontennya memang, yaitu firman Tuhan. Apa enggak frustrasi? Kita greget, tapi enggak ada konten. Kayak eklesia diutus nggak bawa bahan nih, nggak ada bahan. Bangunlah ke sana, ya kan? Ke tempat yang baru kita menangkan itu. Kamu kuutus ke sana, ayo bangun seperti negeri kita. Sampai ke sana nggak ada bahan apa-apa. Frustrasi nggak eklesianya di sana? Sekarang paham kenapa anak-anak Tuhan frustrasi. Karena nggak ada konten, nggak baca firman, nggak merasakan, nggak ada di dalam itu. Rasanya saja yang nggak ada. Tapi sebenarnya dia anak Tuhan, saudara. Sayang sekali, dengan segala kecanggihannya, kita berakhir hidupnya. Dulu saya pernah dalam khotbah saya bilang, itu sebenarnya di dalam tanah itu kan, yang paling berharga terkubur di sana itu bukan di Freeport. Ada emas, ada tambang minyak gitu ya, bukan. Tapi kuburan. Kenapa? Potensi mereka belum keluar semua tuh udah mati duluan. Belum dieksploitasi udah mati duluan. Gimana kalau eklesia juga menghabiskan waktunya sampai dia meninggal ya, pulang ke rumah Bapa dengan tenang, tapi sebenarnya dia belum melakukan apa-apa. Dia belum menjalankan perannya. Tapi apakah dia selamat? Nggak usah khawatir ya saudara. Saya bukan bahas itu. Saudara pasti selamat. Masalahnya, apa mau? Sampai selesai kita kita hanya sibuk ngurusin 3 kali sehari makan apa ya, makan apa. Sekarang sudah makin makmur, oke tambah 4 kali sehari. Udah makmur, 5 kali sehari deh. Jadi orang makmur itu kelihatan berapa kali sehari dia makan. Nah, kalau udah 5 kali, lihat dulu kontennya apa, makan apa dia. Lihat konten yang dia makan itu apa. Nah, itu lambang kemakmuran dia. Jadi kadang-kadang kita identifikasi diri kita atau diri orang, kita lihat dari apa-apa yang ada pada dirinya. Kita anggap itu jati dirinya. Dan itulah pola anak-anak Tuhan waktu dia SD, ya kan, dia lihat kawan-kawannya ada apa, dia harus punya juga. SMP, sudah mulai remaja, sudah mulai mencari jati diri sendiri, ya kan? Aku mah gitu orangnya. Aku pokoknya orangnya kayak gitu, udah. Wah, itu nggak normal loh saudara, tapi dia pelihara. Kenapa? Karena nggak ada firman. Yang ada adalah omongan kawan. Nah, sekarang beranjak dewasa, kuliah, kerja, bisnis. Itu kan kolega kita juga punya masukan kan? Memberitahu, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya. Sebenarnya nggak normal. Tapi karena kita nggak punya firman, kita aminkan mereka punya. Betul kan? Kalau kita punya yang asli, kita aminkan yang asli ini, kita ajari mereka bahwa kamu tidak normal. Itu baru eklesia. Jangan sampai mereka yang jadi eklesia, kita yang dipengaruhi. Jangan baca Alkitab. Alkitab hanya tulisan manusia. Jadi yang kamu baca apa? Berita. Emang itu bukan tulisan manusia? Itu lebih obsolet lagi. Obsolet, ketinggalan zaman. Ya berita pasti ketinggalan zaman. Coba bacalah, 50 tahun lagi bacalah. Kejadian 2022. Saya rasa pandemi kita itu dibaca sama anak cucu kita. Sesuatu yang, kayak kita baca dulu ya. Flu Spanyol, zaman dulu kayak apa. Perang Dunia I, Perang Dunia II. Udah lewat. Tapi firman Tuhan nggak pernah lewat. Amin. Oke. Kemudian, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat terakhir, saudara. Yang diambil dari Kolose 3, ayat 1-4. Di ayat inilah saya mau berikan tema untuk khotbah hari ini. Waduh, kok temanya di ujung ya? Ya, karena yang tadi itu konteksnya. Supaya kita paham, eklesia seperti itu. Tapi judul khotbahnya bukan eklesia, saudara.
Eklesia itu adalah identitas kita, peran kita, posisi kita di dunia, di bumi. Ya. Kalau anak Tuhan itu posisi kita di mata Bapa. Tapi kalau di mata dunia kita itu eklesia. Ya. Nggak mungkin kita bapak, kan? Nggak mungkin kita jadi bapaknya, nggak mungkin. Kita eklesia. Ya. Nah, ayat 1-4, Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ini kata cari ini agak lucu, saudara. Karena nanti saya akan buka versi bahasa Inggrisnya. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ini kayak tadi ya, ada surga, ada bumi kan. Ada dua alam ini. Ya, oke. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekarang kita lihat versi New Living Translation dalam bahasa Inggris. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven. Garis bawahi realitas surga. Itu judul khotbah saya. Ya, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth, for you died to this life. Kita sudah mati dengan hidup yang satu ini, ya kan? And your real life is hidden with Christ in God. Ini yang sejatinya, saudara, hidup kita. Hidup yang tidak sejati apa? Hidup yang kita sedang jalani ini. Yang ada di dunia. Yang nanti akan berakhir. Berarti sementara yang asli, yang normal, yang real, tersembunyi dalam Kristus. Amin? Masalahnya adalah kita perlu set pandangan mata kita. Set your sights on the realities of heaven. Kita perlu set pandangan mata kita tertuju kepada realitas surga. Bukan realita di dunia. Justru realita dunia adalah PR kita. Kita adalah ambasador supaya realitas surga menjadi kenyataan, menjadi realita di dunia ini. Jadi, think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life. And your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Apalagi, saudara? Apalagi? Saudara, saya rasa pulang dari sini ya setelah dengar firman, saudara boleh putar ulang lagi nanti ya supaya views-nya nambah. Oh, bukan ya. Saudara boleh renungkan lagi lanjutannya. Kenapa? Karena saat kita tahu identitas kita, saat itulah kita mulai, saudara, melakukan tugas ambasadornya kita. Kalau tidak, saudara, kita ngurusin urusan dapur kita saja, pikiran tentang kesehatan kita sendiri, keluarga kita sendiri, pendidikan anak kita sendiri. Kita mikirin yang kita khawatirkan seperti yang dunia orang khawatirkan. Itu yang dia bilang, jangan pikirkan hal-hal di bumi. Kenapa? Orang dunia pun pikir kayak gitu, saudara. Jadi apa signifikansi dari status saudara sebagai anak Tuhan kalau gitu? Apalagi sebagai eklesia. Saudara butuh pertolongan dunia, bukan saudara menolong dunia. Betul enggak? Saudara diubah oleh dunia, saudara bukan mengubah dunia. Bukan itu tugas eklesia. Eklesia datang, diutus seperti Yesus diutus dari surga. Saudara juga diutus oleh Yesus. Bukan dari dunia ini. Tapi ke dunia ini supaya apa? Melakukan perubahan itu. Supaya mereka yang berkenalan sama saudara di lingkungan pekerjaan saudara merasakan bumi seperti di surga. Karena saudara ada di sana. Karena keberadaan saudara sama dengan keberadaan Kristus. Cukup signifikan nggak? Keberadaan saudara sama dengan equal kehadiran Kristus.
Berarti saya nggak khawatir lagi. Dunia pekerjaan saudara, dunia studi saudara, dunia pertemanan saudara, dunia pelayanan saudara, apalagi kalau pelayanan lebih gampang ekspresinya. Tapi yang dunia pekerjaan, kita merasa kita ini minoritas. Kita ini merasa kayak kita kan bawahan, pastor, ya kan? Atasan kan bukan orang percaya, pastor, ya kan? Bisa nggak saudara lihat itu hanya sebuah struktur? Ya kan? Apakah seorang jenderal bisa memenangkan pertempuran kalau bukan prajuritnya yang berperang juga? Lebih penting siapa? Jenderal atau prajurit? Mana bisa kita ngomong begitu? Itu peran. Itu peran. Kalau kita punya mindset seperti itu sebabnya Paulus mengingatkan tubuh itu ada tugasnya masing-masing. Tidak ada satupun yang boleh merasa bahwa dia lebih penting. Iya kan? Kalau begitu, pakailah mindset itu juga dalam lingkungan pekerjaanmu. Kenakan pikiran seperti itu juga. Jangan merasa dirimu kecil di tempat kamu bekerja. Jangan merasa aku kan belum punya prestasi. Walaupun kamu belum punya prestasi, kamu tidak merasa dirimu siapa-siapa, tapi ketahui hari ini, kamu sangat signifikan. Keberadaanmu sangat signifikan. Yesus mengatakan bahwa kamu adalah dirinya sendiri. Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara percaya sama Yesus, kalau orang menganiaya saudara, orang sedang menganiaya Yesus. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Saya cuma mau ngasih tahu saudara, seberapa pentingnya saudara ada di atas muka bumi ini, mewakili surga. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Saudara, khotbah yang sebenarnya itu bukan apa yang saudara dengar pagi ini. Tapi sebenarnya firman Tuhan yang harusnya berbicara kepada saudara lebih banyak ketimbang apa yang dikatakan pastor setiap minggu di gereja. Karena sehari-hari saudara, yang paling penting adalah saudara bicara terhubung dengan surga. Biarlah realitas surga itu menjadi patokan untukmu. Karena menjadi seorang ambasador dari surga, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Engkau sedang mewakili satu entitas yang kekal. Saudara datang dari kekekalan. Hidup saudara tidak ada limit. Saudara tidak akan pernah mati. Yang ada cuman waktu di bumi ini yang terbatas. Tapi omonganmu nggak ada batasnya. Pengaruh yang kau berikan tidak ada expired date-nya. Pernyataan-pernyataan yang kau lontarkan yang berasal dari firman Tuhan, ketika didengar oleh seseorang, dia akan teruskan ke anak cucunya. Engkau tidak pernah tahu sesignifikan itu engkau berbicara mewakili surga. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa diri saudara sendiri sangat kecil dan tidak berharga. Mungkin hari ini, sampai detik ini, saudara masih merasa, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya ke gereja pun, saya tidak ada pelayanan apa-apa, saya cuma datang, duduk paling pojok mungkin, yang kalau bisa orang tidak kenal siapa saya. Saya tidak nyaman diajak bicara. Karena saya pikir saya ini adalah orang yang melengkapi saja. Tidak, saudara. Tidak. Engkau pun punya tempatmu. Engkau pun punya peranmu yang sama pentingnya di mata Tuhan. Dan di mata orang-orang yang mengenalmu sebenarnya. Hanya saja engkau tidak merasa. Tapi sebenarnya engkau penting. Lakukan, jalani, perkatakan sampai engkau bisa merasa. Bukan tunggu engkau merasa dulu. Katakan dalam hati, aku ini penting, aku ini berharga. Aku ini diperhitungkan sebagai diri Kristus sendiri, oleh Kristus sendiri. Aku oleh Yesus diperhitungkan sebagai dirinya sendiri. Aku baru tahu aku begitu berharga. Tetapi mulai hari ini, ketika aku mengetahui ini, aku tidak mau sia-siakan lagi. Aku mau coba berbicara, mencoba hal-hal baru yang selama ini aku merasa itu bukan bagianku. Aku mulai coba. Karena aku tahu, ini bukan tentang diriku lagi. Atau saya harus kasih tahu saudara,
Kalau engkau tidak mencoba, mungkin engkau sombong. Engkau pikir hidupmu ini tentang dirimu. Ketika engkau mau memberitakan Injil, itu bukan kepentinganmu, saudara. Itu tuntunan Roh Kudus. Engkau hanya perlu taat saja. Engkau tidak perlu khawatir tentang hasilnya seperti apa. Ketika engkau melihat orang sakit, hatimu tergerak ingin mendoakan, tetapi engkau merasa bukan siapa-siapa. Itu kesombongan, saudara. Karena ini bukan tentang dirimu. Kalau Yesus mau sembuhkan dia lewat kamu, itu kehormatan. Lakukan saja. Lakukan saja dan lihatlah itu bukan tentang dirimu. Itu tentang Yesus mengasihi orang itu. Dan Yesus memberimu kesempatan itu. Mari kita ambil roti di tangan kita. Saudara, setiap minggu saat saudara makan perjamuan kudus, ini adalah momen yang sama pentingnya dengan mendengarkan khotbah. Karena ini satu-satunya kesempatan yang paling jelas, yang paling sederhana untuk membuat diri kita itu menjadi ingat akan Kristus, tidak ingat akan engkau. Ini saat paling polosnya seseorang, siapapun bisa lakukan, bahkan anak kecil, untuk mengingat tubuh Kristus adalah realitas surga itu. Saat kita balik ke dunia nyata, habitat kita, atau kita menganggap itu adalah nature kita sudah tahu, aku sedang menjadi eklesia sebenarnya. Aku bukan bagian dari dunia ini, tetapi aku diutus ke dunia ini. Nah, realitas surga ini adalah patokanmu. Dan tubuh Kristus ini adalah identitasmu. Karena tubuh yang dia serahkan bagi kita adalah tubuh yang sempurna. Ini yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya. Sakit penyakit yang ada dalam tubuhmu itu tidak normal. Maka ini kesempatan bagi kita back to normal. Dan normal kita adalah supranatural. Tubuh kita sehat, tidak bercacat celah, pikiran kita jernih, dan mata kita tertuju pada Kristus, itu yang normal. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sempurna ini. Karena saat engkau menyerahkan tubuhmu, engkau tidak bercacat celah sama sekali. Bahkan kami mengambil bagian dalam tubuhmu yang sempurna ini, sehingga kami bisa menjadi anak di mata Bapa. Dan kami bisa bersatu dengan engkau. Tidak terpisahkan dari engkau sampai selama-lamanya. Dan oleh karena tubuh inilah kami beroleh identitas kami yang baru. Sebagai anak-anak Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah tubuh Kristus. Cawan ini adalah darah Kristus. Darah Kristus selalu saya analogikan sebagai sifat-sifat Tuhan sendiri yang membasuh kita dari sifat-sifat kita sendiri. Dia menguduskan dosa kita karena darahnya tercurah, sehingga kutuk tidak ada lagi dalam hidup kita. Dan kita menerima identitas yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena darah Kristus. Karena darah berbicara tentang nyawa. Dia tidak memberikan atau menebus kita dengan harta, tetapi dengan nyawanya sendiri. Dan nyawa adalah yang paling berharga. Tidak terbandingkan. Mengapa orang-orang medis mengambil darahmu ketika engkau sakit? Karena dia mau periksa seperti apa kondisimu hari ini. Oleh sebab itu, hari ini kita mengambil darah Kristus. Seperti apa Kristus hari ini? Oh, Kristus sempurna. Seperti itulah engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sempurna ini. Kami mengucap syukur, karena oleh darah-Mu yang tercurah bagi kami inilah, kami beroleh identitas kami yang baru. Kami tidak ada lagi harus menjalani dalam perasaan tertuduh, tertekan, akan
akan dihukum, tidak ada lagi. Karena Engkau sudah bayar lunas. Ini adalah tanda bagi kami bahwa kami adalah orang yang sudah ditebus. Kami memiliki sifat-sifat Tuhan. Menjadi eklesia di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah darah Kristus. Terima kasih Bapak buat sepanjang hari ini, sepanjang pagi ini, sampai siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami bisa sama-sama lakukan di tempat ini menjadi sebuah keluarga yang besar. Kami juga bersyukur buat firman yang sudah kami dengar juga, dengan perjamuan yang kami sudah terima juga, dan juga akan persembahan yang akan kami berikan juga nanti. Kami bersyukur menyerahkan keluarga besar God's Beloved Church di tempat ini Tuhan. Mulai dari gembalanya, para pendeta, para leader, orang-orang yang menjalani pelayanan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, baik di Fun Church maupun di Micin Tuhan. Pelayanan apapun yang ada di tempat ini, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau berbicara, Engkau menguasai hidup mereka sepenuhnya, sehingga saat mereka keluar, ke pergaulan mereka masing-masing, ke tempat mereka sekolah, ke tempat mereka bekerja, ke tempat mereka melakukan usaha. Maka orang-orang yang bergaul atau berurusan dengan anak-anak-Mu di tempat ini bisa merasakan surga. Saat mereka berjabat tangan dengan anak-anak-Mu, mereka bisa merasakan sedang berjabatan dengan ambasador dari surga. Sehingga damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati mereka semua. Mari anak-anak Tuhan, angkatlah tangan dan wajahmu ke surga. Lihatlah Allah Bapa mengasihi engkau. Dia tidak pernah marah kepada engkau. Saat dia melihat engkau, dia melihat Yesus. Saat dia melihat engkau, dia melihat anaknya sendiri. Tidak ada cacat celah dalam hidupmu di mata dia. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Kasih-Nya yang sempurna dilimpahkan kepadamu. Persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.